Dahulu kala, dunia masih muda. Langit berkilauan dengan warna-warni cerah. 3 naga agung terbang melintasi angkasa. Aurion, naga emas cahaya, memancarkan kehangatan dan kemakmuran. Zephyra, naga perak angin, menghembuskan kehidupan dan keseimbangan ke dunia. Velgorth, naga obsidian bayangan, menjaga ketertiban dan memastikan kegelapan memiliki tempatnya. Mereka adalah penjaga, pelindung keberadaan. Mereka adalah harmoni. Makhluk-makhluk luar biasa ini bukan hanya makhluk mitos. Mereka adalah kekuatan purba. Mereka mewujudkan esensi alam semesta. Kekuatan mereka sangat besar, kebijaksanaan mereka tak tertandingi. Orang-orang di dunia memuja mereka. Mereka mempersembahkan doa dan rasa syukur kepada para penjaga langit mereka. Selama ribuan tahun, kedamaian memerintah. Para naga memastikan harmoni antara cahaya dan kegelapan, menjaga keseimbangan kosmos yang rapuh. Mereka bergerak sebagai satu. Tarian langit mereka pemandai keindahan dan kekaguman yang menakjubkan. Mereka adil dan juga keberadaan kekuatan mereka milenial seni dan semangat hidup. Becem sol kombes bud. Velgorth, naga bayangan, menjadi gelisah. Dia menginginkan lebih banyak kekuatan, percaya bahwa kegelapan pantas mendominasi. Dia melihat saudara-saudaranya sebagai penghalang. Dia berencana untuk merebut kekuasaan mereka, untuk menjerumuskan dunia ke dalam malam abadi. Suatu malam yang menentukan, Velgorth menyerang. Dia menyerang Aurion dan Zephyra. Langit meletus dalam pertempuran dahsyat. Bintang-bintang hancur, debu langit mereka tersebar di seluruh kosmos. Jalinan realitas bergetar di bawah kekuatan bentrokan mereka. Aurion dan Zephyra bertarung dengan gagah berani. Mereka mempertahankan keseimbangan yang mereka bersumpah untuk lindungi. Tapi Velgorth tak kenal ampun. Hatinya diliputi kegelapan, kekuatannya diperkuat oleh pengkhianatan. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat langit yang dulu harmonis menjadi pusaran kehancuran. Pengkhianatan Velgorth mengguncang langit. Para dewa menyaksikan kekacauan itu turun tangan. Mereka tidak bisa tinggal diam sementara ciptaan mereka hancur. Mereka turun dari alam surgawi, mata mereka menyala-nyala dengan amarah ilahi. Pertempuran hebat terjadi, para dewa dan naga yang jatuh bentrok dalam pertunjukan kekuatan yang menakjubkan. Bumi bergetar, laut bergolak, udara berderak dengan energi ilahi. Para dewa dengan kekuatan gabungan mereka berhasil menaklukkan Velgorth. Mereka melucuti kekuatannya, menyegelnya di penjara surgawi. Dengan Velgorth di penjara, para dewa mengalihkan perhatian mereka ke Aurion dan Zephyra. Kedua naga itu, lemah dan terluka, terbaring di tengah reruntuhan langit. Wujud mereka berkedip-kedip, cahaya mereka memudar. Para dewa dengan hati yang berat tahu bahwa mereka tidak dapat mengembalikan naga kekejayaan mereka sebelumnya. Mereka memutuskan untuk melestarikan apa yang tersisa dari esensi mereka. Mereka membagi roh Aurion dan Zephyra. Mereka menyebarkan berceng di Servetul dan Sigi, tersebut sampai serencis didudukannya. Berabad-abad berlalu. Ingatan para naga memudar menjadi legenda. Dunia menemukan kedamaian meskipun rapuh. Di desa Elkarin yang terletak di tengah perbukitan dan sungai yang berkilauan, seorang anak laki-laki bernama Kael lahir. Kael bukanlah anak laki-laki biasa. Dia memiliki semangat yang pantang menyerah, haus akan petualangan dan hati yang penuh dengan kebaikan. Dia memimpikan perbuatan heroik dan makhluk fantastis. Dia menghabiskan hari-harinya berlatih dengan tetua desa, mengasah keterampilannya dengan pedang kayu, memimpikan hari ketika dia bisa membuktikan kemampuannya. Kael tidak tahu, takdir punya rencana untuknya. Kehidupannya di desa yang damai hanyalah ketenangan sebelum badai yang hebat. Garis keturunannya menyimpan rahasia, warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia adalah keturunan Aurion, naga emas cahaya. Nadinya mengalir dengan kekuatan yang tidak aktif. Saatnya bayangan jatuh di atas tanah. Langit yang dulu cerah semakin redup. Bisikan kejahatan kuno menyebar seperti api. Penjara Velgorth melemah. Kegelapannya merembes ke dunia. Kejadian aneh mengganggu Elkarin. Tanaman layu, hewan-hewan melarikan diri. Udara menjadi berat dengan firasat akan datangnya malapetaka. Penduduk desa, hati mereka dipenuhi ketakutan, beralih ke legenda kuno untuk mencari jawaban. Para tetua berbicara tentang ramalan, tentang seorang pahlawan yang ditakdirkan untuk bangkit melawan kegelapan yang mendekat. Suatu malam, saat desa tertidur, bayangan mengerikan turun ke Elkarin.
Makhluk kegelapan yang tertarik oleh kekuatan Velgorth yang semakin besar mengerumuni desa. Mata mereka menyala-nyala dengan kebencian. Kyle terbangun oleh keributan itu, menyaksikan dengan ngeri saat kehidupan damainya runtuh di sekelilingnya. Di tengah kekacauan, tetua desa, matanya dipenuhi campuran aneh antara ketakutan dan tekad, meraih lengan Kyle. Dia mendorong jimat yang berkilauan ke tangan Kyle, jimat berbentuk naga emas. Kau adalah yang terakhir dari garis keturunan Aurion. Tetua itu terengah-engah, suaranya serak. Temukan pewaris Zephyra, bangkitkan penjaga langit, selamatkan dunia kita. Kata-kata tetua itu terpotong. Cakar mengerikan meneteskan bayangan